Halo. Dengan Askia di sini dari Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Hal pertama yang harus diketahui adalah kedua istilah ini. Satu, consumer buyer behavior dan consumer market. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Ada perilaku pembelian konsumen. Perilaku pembelian konsumen adalah perilaku pembelian konsumen akhir yang mengonsumsi untuk pribadi atau perilaku dari para individu serta rumah tangga yang membeli barang atau jasa untuk konsumsi pribadi. Sementara itu, pasar konsumen terdiri dari semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang dan atau jasa untuk konsumsi pribadi. Dengan demikian, perilaku konsumen adalah sebuah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan barang dan atau jasa. Ini juga merupakan studi tentang bagaimana sih barang, jasa, ide, ataupun pengalaman dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Pertama, faktor budaya. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Budaya merupakan determinan dasar keinginan dan perilaku seseorang. Budaya terdiri dari subbudaya, antara lain kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan wilayah geografis. Di dalamnya tercakup kelas sosial atau strata atau stratifikasi sosial. 2. Faktor sosial terdiri dari kelompok acuan merupakan kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Nah, kelompok acuan ini juga terbagi lagi menjadi kelompok primer, sekunder, aspirasi, dan disosiasi. Pemimpin opini merupakan orang yang menawarkan nasihat atau informasi informal tentang produk atau kategori produk tertentu. Keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Keluarga juga terbagi menjadi dua. Satu, keluarga orientasi, yakni orang tua dan saudara kandung. Dua, keluarga prokreasi, terdiri dari pasangan dan anak-anak. Nah, pada faktor sosial ini terdapat peran dan status sosialnya nih. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan seseorang. Nah, masing-masing peran ini menghasilkan status. Jadi pemasar harus menyadari potensi simbol status dari sebuah produk dan merek. Nah, faktor ketiga adalah faktor pribadi, mencakup usia dan tahap siklus hidup, kemudian ada pula pekerjaan dan lingkungan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. Faktor terakhir ada faktor psikologis. Terdapat 4 proses psikologis utama. Pertama, motivasi, kedua, persepsi, 3, pembelajaran, dan 4, memori. Perilaku konsumen kita implementasikan kepada studi kasus infotainment insert yang ditayangkan oleh stasiun Trans TV. Pertama, faktor budaya. Jika ditinjau dari kelas sosial, program infotainment insert yang ditayangkan oleh stasiun Trans TV lebih banyak disaksikan oleh kalangan menengah ke bawah. Jarang sekali orang-orang dengan kelas atas menyaksikan program tersebut. Mereka justru cenderung sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing tanpa mempedulikan gosip dari para public figure yang ditayangkan oleh program infotainment. Nah, hal tersebut bisa jadi disebabkan karena mereka telah puas atau merasa cukup dengan kehidupan mereka sendiri. Sementara itu, masyarakat dengan kelas menengah ke bawah lebih sering dan lebih menyukai acara infotainment karena mereka dapat dikatakan belum merasa cukup dengan kehidupan nyata mereka. Dengan menyaksikan kehidupan para public figure yang ditayangkan program infotainment, mereka bisa berandai mereka bisa berdoa agar kehidupan tersebut bisa menjadi kenyataan. Selain itu, bisa jadi juga disebabkan karena TV ini menjadi hiburan yang terjangkau atau bisa didapatkan dengan murah dan mudah oleh setiap orang. Terlebih lagi, program Insert TV tayang beberapa kali setiap hari dan hadir setiap hari, sehingga banyak dipilih masyarakat dibandingkan dengan program infotainment lain. Faktor kedua ada faktor sosial. Berdasarkan kelompok acuan, seseorang menonton program Insert TV kemungkinan besar
faktor karena pengaruh keluarga atau teman-teman terdekat yang juga menonton program tersebut gitu ya. Selain itu, berdasarkan social network, konsumen atau penonton dari program tersebut dipengaruhi oleh iklan yang dilakukan di media sosial seperti Instagram. Nah, iklan ini bisa dilakukan secara langsung melalui akun Instagram resmi dari program Insert TV. Lalu bisa juga melalui cara tidak langsung, yakni melalui postingan Instagram, baik feeds maupun story dari para host, kru, ataupun artis, atau bahkan public figure yang menjadi objek pemberitaan program ini. 3, ada faktor pribadi. Nah, mereka yang menonton program ini sebagian besar adalah wanita dewasa atau biasa kita sebut ibu-ibu gitu. Program Insert ini juga disarankan bagi penonton berusia minimal usia remaja gitu, sebagaimana tertera pada pojok kanan bawah layar TV. Kemudian ada juga faktor pekerjaan. Alasan banyaknya penonton program ini dari kalangan wanita dewasa yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga adalah karena mereka tidak banyak disibukkan oleh pekerjaan di luar rumah, sehingga dinilai lebih banyak memiliki waktu luang untuk menonton televisi begitu. Motivasi dari para penonton untuk menonton program ini adalah keinginan untuk mengetahui kehidupan para public figure yang diidolakan, karena program ini tayang beberapa kali dalam sehari serta durasinya lebih lama jika dibandingkan dengan program infotainment lain gitu. Maka berita yang disediakan kemungkinan lebih up to date serta beragam sehingga banyak diminati masyarakat. Kemudian ada persepsi bahwa program ini dipilih karena memiliki keunggulan tersendiri dari program infotainment lain, mulai dari pembawaan acara atau hostnya yang seru dan santai, kemudian hostnya yang berganti setiap penayangan, kemudian penampilan host yang fashionable, kemudian jumlah host yang biasanya terdiri lebih dari satu orang gitu, sehingga membuat para host ini terasa lebih interaktif dan menjadi semakin hidup. Kemudian dari segi tayangan berita disajikan lebih fresh, kekinian, dan tidak terlalu didramatisasi sehingga tidak terasa berlebihan tapi tetap terasa lebih nyata gitu. Hal ini membuat program Insert Trans TV banyak diminati oleh kalangan remaja. Nah, sekarang kita akan membahas nih bagaimana sih tipe-tipe konsumen muslim. Jadi tipenya ada 4. Yang pertama apatis, yang kedua rasionalis, yang ketiga konformis, dan yang terakhir keempat ada universalis. Apatis, slogannya adalah emang gue pikirin. Sosok ini adalah tipe konsumen yang memiliki pengetahuan, wawasan, dan seringkali juga tingkat kesejahteraan ekonomi yang masih rendah. Tipe ini memiliki kepatuhan menjalankan nilai-nilai Islam yang juga masih rendah, kemudian tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai produk-produk berlabel Islam atau value proposition, dan mereka juga tidak peduli apakah suatu produk bermuatan nilai-nilai keislaman ataupun tidak. Tipe selanjutnya, rasionalis. Slogannya adalah gue dapat apa? Nah, sosok ini adalah tipe konsumen yang memiliki pengetahuan dan wawasan global serta open-minded. Tipe ini memiliki kepatuhan dalam menjalankan nilai-nilai Islam yang juga masih rendah, namun tipe ini sangat kritis dan pragmatis dalam melakukan pemilihan produk berdasarkan parameter kemanfaatan. Akan tetapi dalam memutuskan pembelian cenderung mengesampingkan aspek-aspek ketaatan pada nilai-nilai Islam. Wah, sayang banget ya. Bagi mereka, label Islam, value proposition syariah, atau kehalalan bukanlah menjadi konsideran dalam mengambil keputusan pembelian. Tipe ketiga ada konformis. Slogannya adalah pokoknya harus Islam. Sosok ini adalah tipe muslim yang taat beribadah dan menerapkan nilai-nilai Islam secara normatif. Tipe ini termasuk less open-minded, less inclusive terhadap nilai-nilai Islam secara normatif. Nah, untuk mempermudah pengambilan keputusan, tipe ini memilih produk-produk yang berlabel Islam atau yang telah di-endorse oleh otoritas atau tokoh Islam panutan. Ya, ikut-ikutan lah ya. Tipe terakhir adalah universalis. Slogannya, Islam itu lebih penting. Nah, sosok ini adalah tipe konsumen yang memiliki pengetahuan atau wawasan luas, pola pikir yang global, serta melek teknologi. Tipe ini memiliki kepatuhan
dalam menjalankan nilai-nilai Islam yang teguh dalam kehidupan sehari-hari. Tipe ini menerapkan nilai-nilai Islam secara substantif dan bukan normatif. Tipe ini lebih mau menerima perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang bersifat universal. Dan mereka tidak malu untuk berbeda, tapi di sisi lain mereka cenderung menerima perbedaan orang lain ataupun open-minded. Nah, itu dia materi perilaku konsumen dalam Islam yang telah disesuaikan dengan studi kasus Insert TV sebagai media halal. Baik, itu saja dari saya. Jangan lupa ambil peranmu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.